duduk saudara. Saudara diberkati pagi hari ini, amin. Di ujung belakang ada Pak Aliong, saya ingin menyambut secara pribadi Pak, terima kasih. Boleh hadir bersama-sama dengan kami, saudara kasih salam dong. Pak Aliong ini baru pertama kali hadir di sini. Selamat datang Pak, Tuhan berkati. Ya. Saudara, saya ingin bercerita tentang foto ini. Selamat pagi, Bowo. Ya, namanya Mbah Pon. Mbah Pon ini jualan gudeg di pojokan Beringharjo, Jogja. Ya, dia punya 5 anak, sudah kuliah semua. 2 orang kuliah di UGM, 2 orang kuliah di ITB, 1 orang kuliah di UI. Ya. Semuanya sekolah, dari sekolah sampai kuliah itu dibiayai oleh Mbah Pon sendiri. Tidak perlu pakai beasiswa. Nah, semua orang terkagum-kagum dengan Mbah Pon ini dan dia dipanggil ke sebuah seminar dan orang ingin belajar dari hidupnya Mbah Pon ini. Gimana sih Mbah Pon kok bisa membesarkan anak-anak dengan luar biasa? Mbah Pon ditanya, gimana toh caranya? Kalau anak membesarkan anak sampai bisa jadi orang tuh gimana? Nggih gampang mawon katanya. Kalau nakal ya dijewer ya dimarahi gitu. Ya seperti orang-orang pada umumnya. Nah terus bisa sekolah, bisa menyekolahkan gimana? Ya gampang juga. Kalau tinggal waktunya bayar sekolah, ya tinggal dibayar. Sampai mereka kehabisan nakal, kayaknya kok semuanya gampang terus. Terus salah satu akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, Mbah Pon nopo enggak punya masalah? Masalah niku nopo? Dia dibilang gitu. Wah, terus ya misalnya pas waktunya bayar sekolah terus enggak punya uang. Terus gimana? Oh niku nggih gampang. Kalau enggak punya uang saya tinggal nyuwun sama Gusti Yesus. Besoknya dagangan gudeg saya diborong orang katanya begitu. Wah luar biasa. Orang tertampar rasanya begitu. Seorang mbah-mbah yang sudah tua, sederhana, mungkin tidak sekolah, tetapi ternyata dia punya iman yang luar biasa. Sehingga bisa membesarkan anak-anaknya. Saudara diberkati dengan cerita ini, amin. Saudara terinspirasi dengan cerita ini, amin. Sayangnya ini cerita rekaan, bukan cerita sebenarnya. Cerita ini sudah beredar di internet. Paling enggak mungkin sejak tahun 2018. Sudah 7 tahun. Beredar di mana-mana di grup WhatsApp. Minggu lalu saya dapat cerita ini dari salah satu tante saya. Versi aslinya dia jawab gini. Nggih, kula nyuwun kalih Gusti Allah. Tapi tiba-tiba sampai di HP saya, Mbah Pon berubah jadi Kristen. Nyuwun kalih Gusti Yesus. Saudara ke Beringharjo sana, cari di sudut-sudut sampai di pojokan gak akan nemu Mbah Pon yang jualan gudeg. Fotonya ini bukan fotonya Mbah Pon, saudara tahu fotonya siapa ini? Fotonya Mbah Lindu. Bakul gudeg legendaris. Jadi saudara ngerti bagaimana kisah-kisah yang tidak nyata itu begitu beredar di sekeliling kita. Gitu. Ada banyak hoax. Wes terbiasa kita dengan hoax, sampai-sampai terutama di lingkungan WhatsApp grup orang tua ya toh, pasti itu beredar di mana-mana, dikirim ke orang lain sehingga anggota keluarga pasti dapat banyak video, banyak dengan narasi-narasi yang aneh lah. Dan kita menjadi susah membedakan antara kebenaran dan antara fakta dan kisah rekaan begitu. Dan itu sudah sampai ini sudah bertahun-tahun kita mengalami seperti itu. Sampai lama-lama kita menjadi toleran. Kita mentolerir kisah-kisah, kita mentolerir hoax. Bahkan ketika orang-orang yang kita pandang di atas punya kedudukan tinggi, punya integritas tinggi seharusnya. Dan menyampaikan sebuah kebohongan misalnya, kita ya wis permisif. Saudara ngerti permisif? Ya wis lah, rapopo lah. Namanya juga manusia. Itu sebuah dinamika kehidupan, katanya begitu. Mungkin sejak zaman Orde Baru kita sudah terbiasa dengan istilah-istilah yang dilembutkan, ya. Diamankan untuk mengartikan ditangkap. Sebuah kata yang mendistorsi asli sebetulnya, yang aslinya begitu. Penyesuaian harga, mau ngomong harganya naik aja pakai bilang penyesuaian harga.
mau ngomong dipecat aja kita tinggal bilang dirumahkan, dibebas tugaskan. Jadi kita terbiasa. Tren di masa kini adalah tren di mana berita-berita bohong itu beredar. Dan tanpa sadar kita juga jadi mungkin kita membiarkan hal seperti itu terjadi sekeliling kita dan mungkin kita sendiri juga ya wis gak apa-apa nih kita juga ngomong seperti itu, ngeprank, settingan gitu kan. Sampai kita nggak tahu ini video bener atau settingan sih sebetulnya begitu. Tapi sebetulnya kalau dirunut jauh saudara, ya memang kebohongan itu sudah ada sejak awal manusia dijadikan. Kebohongan pertama dilakukan oleh ular. Dia bilang sama Hawa suatu hari, tentu Tuhan bilang, tentu Allah bilang, semua buah dari pohon-pohon ini gak boleh kamu makan bukan? Saudara ngerti cara kerjanya iblis itu? Dia mengulik sedikit ayat firman Tuhan itu diubah sedikit. Sehingga kelihatannya asli, tapi gak asli. Tapi Hawa bilang, enggak, Tuhan gak bilang begitu. Tuhan cuma bilang semua buah pohon di taman ini boleh kami makan kecuali pohon yang di tengah-tengah itu. Tuhan bilang kalau kami makan buah itu kami akan mati. Iblis bilang enggak sama sekali enggak. Kamu enggak akan mati. Tuhan tahu kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi seperti Allah. Tahu tentang hal yang baik dan yang jahat. Nah, kamu akan jadi seperti Allah. Iblis itu jatuh karena dia ingin jadi seperti Allah. Dan dia menggunakan taktiknya juga untuk menjatuhkan manusia. Ya saudara, jadi saudara kadang-kadang kita tuh tanpa sadar kita ingin jadi seperti Tuhan. Orang biar terpesona dengan diri kita, kagum dengan kemampuan kita yang luar biasa, kagum dengan kebaikan kita sehingga seolah kita itu jadi seperti Tuhan buat dia. Tapi hati-hati saudara, ketika engkau sedang berusaha menjadi seperti Tuhan, awal kejatuhan. Nah sejak saat itu, sejak manusia akhirnya jatuh dalam dosa oleh tipu daya iblis, kata-katanya yang bohong itu, dosa menjalar ke seluruh dunia. Ya, kemudian orang-orang kebohongan mulai masuk ke dalam diri manusia. Bahkan orang-orang yang kita anggap sebagai bapak orang percaya, saudara tahu gak ini gambarnya siapa? Ini menurut penggambarnya adalah Abraham dan Sarah dan ini Abimelekh. Suatu hari Abraham bawa Sarah mengungsi ke sebuah negeri yang rajanya Abimelekh. Kemudian dia bilang, Sarah kamu itu cantik banget dan aku takut nanti kalau aku dibunuh gara-gara kamu saking cantiknya, orang pengen memperistri kamu, yuk aku dibunuh. Jadi kamu ngaku saja sebagai adikku aja ya, dia bilang gitu. Mengungkapkan kebohongan. Bapak orang percaya itu loh saudara, namanya sudah diubah dari Abram jadi Abraham. Dan bukan hanya Abraham, anaknya juga, Ishak dan Ribka. Ke negeri yang sama mungkin ke cucunya Abimelekh mungkin Pak, atau anaknya Abimelekh. Dia juga bilang gitu, Ribka, kamu itu cantik luar biasa. Nanti aku dibunuh kalau orang pengen memperistri kamu. Jadi kamu ngaku sebagai adikku saja. Dan menurun juga ke siapa? Anaknya Ishak, Yakub. Dia membohongi ayahnya sendiri sebagai Esau. Tipuan, tipu daya, kebohongan itu menyebar ke seluruh dunia. Sehingga karena begitu umumnya kebohongan, sekarang orang menuntut kalau kamu ngomong sesuatu, kamu harus dengan sumpah ya. Jadi peradaban berkembang dan orang mulai gini, kamu tegaskan kata-katamu dengan sumpah kalau kamu mau menyampaikan bahwa apa yang kamu katakan benar. Sumpah demi apa? Sumpah demi sesuatu yang lebih tinggi dari engkau. Mungkin orang-orang penyembah berhala mereka mengatakan sumpah demi Baal, sumpah demi Moloch dan sebagainya. Nah, umat Tuhan sumpah demi Tuhan. Apa artinya sumpah demi Tuhan saudara? Aku bersumpah mengatakan perkataanku benar dan Tuhan yang jadi saksinya. Dan kalau aku melanggar sumpahku biar aku dihukum sama Tuhan. Jadi saudara ngerti sekarang, kalau saudara dulu sering ngomong sumpah demi Tuhan. Saudara sedang ngomong kalau aku ternyata bohong, aku ternyata melanggar kata-kataku biar Tuhan yang menghukum aku. Ya, saudara ingat cerita tentang Samuel yang kemarin Pak Kiki ceritakan. Ketika Samuel akhirnya dengar suara Tuhan, Imam Eli katakan, coba kamu sampaikan apa yang Tuhan bilang ke aku.
Tapi kamu sampaikan semuanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Dia sedang seolah-olah ngomong gini, Samuel kamu harus bersumpah bahwa semua yang kamu katakan benar. Ojo sampai ono ditutupi. Kiranya Tuhan Allah menghukum engkau dengan berat, bahkan lebih lagi kalau engkau menyembunyikan sepatah kata pun dari semua yang difirmankannya kepadamu. Dia menyuruh Samuel bersumpah. Ya, orang kemudian menambahkan kutukan di dalam sumpah itu. Kalau kamu atau kalau aku nggak ngomong benar, yes, biar disambar geledek. Sumpah demi Tuhan sambar geledek. Nah itu asal mulanya kalau orang ngomong seperti itu saudara. Tapi sumpah itu sesuatu yang serius. Tuhan anggap serius. Makanya dia bilang, Tuhan sampaikan dalam firman-Nya, jangan kamu bersumpah palsu demi namaku. Supaya engkau tidak mencemarkan nama Allahmu, akulah Tuhan. Ketika dia menyampaikan 10 perintah Tuhan, Tuhan bilang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, dengan sembarangan. Karena orang mulai menganggap remeh. Dia bersumpah demi Tuhan, tapi enggak melakukannya. Saking jatuhnya, saking bobroknya manusia. Sampai sekarang, saudara. Dan ini berlangsung terus selama ribuan tahun. Bahkan di dalam perjanjian baru, ketika Petrus ini, sebelumnya Tuhan bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali. Sebelum ayam berkokok, kau pasti akan menyangkal aku 3 kali. Ketika Tuhan bilang, aku tuh sebentar lagi akan diserahkan kepada, diserahkan untuk mati begitu. Petrus bilang, enggak, aku bahkan mau mati bersama-sama dengan engkau. Tuhan melihat dengan penuh kasih, Petrus, hati-hati dengan kata-katamu. Nanti kamu akan menyangkal aku. Petrus bilang, enggak. Tapi ternyata betul, ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia ikuti. Orang bilang, kamu kan yang bersama-sama dengan Yesus, ketawa dari logatmu. Saudara, asalnya Petrus itu dari Galilea. Tuhan Yesus itu ditangkap di Yerusalem. Itu provinsi yang berbeda, Jawa dengan Sunda misalnya. Jadi kalau Petrus dengan logat Jawanya pergi ke Galilea yang berlogat Sunda misalnya, langsung ketahuan. Tapi dia bersumpah dan mengutuk, aku tidak kenal orang itu. Bisa-bisanya ya Petrus ya, sampai seperti itu. Jadi sumpah dan kutuk itu sudah turun nilainya. Bahkan pada masa itu, ya orang-orang Farisi itu mereka mau merubah. Wis nggak usah sumpahnya ojo demi Tuhan lah, demi bait Allah saja. Atau demi mesbah di dalam bait Allah. Mereka berpikir begitu karena mereka mengucapkan kata-kata itu, karena berpikir dengan kata-kata yang berbeda, mereka bisa bebas dari resiko, dari konsekuensi kalau mereka melanggar sumpah mereka. Aku nggak akan disambar geledek, Tuhan nggak akan menghukum aku, soalnya sumpahku itu atas nama bait Allah. Sumpah demi bait Allah. Sumpah demi mesbah bait Allah, sumpah palsu itu. Jadi kekuatan perkataan mereka itu ditentukan oleh ditentukan oleh narasi di dalam sumpah mereka, bukan isinya. Nah dari situ saya ingin membawa saudara ke Matius 5 ayat 33 sampai 36. Kalau saudara perhatikan, Pak Kiki menyampaikan tema gereja kita setiap 2 minggu sekali. Saudara akan membawa saudara untuk belajar apa yang diajarkan Tuhan Yesus. 2 minggu lalu kita belajar tentang Tuhan Yesus katakan siapa yang menceraikan istrinya, dia membuat istrinya menjadi bersinah. Dan siapa yang menikah dengan perempuan yang diceraikan, dia juga bersinah. Kemudian lanjut, kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Namun aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Tuhan sedang berkata, kamu tuh bersumpah demi langit, demi bumi dengan anggapan bahwa kamu akan bebas dari hukuman ketika kamu melanggar sumpahmu, tapi kamu nggak ngerti bahwa langit, bumi itu kepunyaan Tuhan. Tuhan itu ada memenuhi langit dan bumi. Sehingga ketika kamu bersumpah demi langit atau demi bumi, sebetulnya kamu juga bersumpah demi Tuhan juga. Karena semuanya ada di dalam kuasanya. Tuhan itu begitu berkuasa. Tidak ada satupun yang lepas dari kuasanya. Sedangkan kamu memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun nggak bisa. Kamu itu enggak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Tuhan kata begitu. Kenapa dia menaruh? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan, menyebutkan
perintah jangan bersumpah palsu segera setelah peringatan tentang jangan bercerai. Ya, saya pikir karena ketika seseorang itu bercerai, mengingkari janji pernikahannya sama dengan seseorang yang bersumpah palsu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ayat selanjutnya. Orang berpikir bahwa perintah ini berbicara tentang orang Kristen nggak boleh bersumpah. Ya kan, seringkali kita diajarkan seperti itu. Ada beberapa denominasi yang melarang orang Kristen untuk bersumpah sama sekali. Sehingga ketika misalnya di pengadilan dan sebagainya agak kesulitan karena dia merasa aku nggak boleh bersumpah. Tuhan Yesus melarang aku bersumpah. Tapi saudara tahu, sumpah itu selama ini digunakan karena kebohongan begitu menyebar di mana-mana. Sehingga orang nggak bisa ngerti siapa yang harus dipercaya. Sehingga orang harus mengukuhkan kata-katanya dengan sumpah. Tuhan sedang menekankan ini saudara. Kalau iya kamu bilang iya saja. Nggak usah sampai bersumpah begitu. Nggak perlu kamu butuh sumpah untuk menegaskan perkataanmu. Kalau enggak bilang tidak. Nah saudara, Tuhan sedang berbicara tentang banyak orang nggak jujur, banyak orang bohong di sekeliling kita, banyak kebohongan di sekeliling kita. Nah, saya ingin menunjukkan kepada saudara bahaya ketidakjujuran. Pertama, menghancurkan reputasi. Beberapa tahun yang lalu, ada satu orang remaja SMA lah ya mungkin, dia memposting sebuah tulisan di Facebooknya yang luar biasa baik, bagus, menceritakan tentang toleransi, menerima satu sama lain di dalam perbedaan. Dan ketika pada masa itu sedang terjadi banyak perpecahan di negeri kita, mungkin menjelang pemilihan presiden dan sebagainya, kita tahu bagaimana ada dua kubu. Kemudian dia menuliskan sesuatu dan orang senang. Ini yang dibutuhkan oleh negara kita. Dan anak perempuan ini begitu disanjung-sanjung oleh banyak orang, luar biasa. Kamu masih muda bisa ngomong seperti itu. Dia bahkan dipanggil untuk bertemu dengan presiden kita. Sampai suatu saat ketahuan bahwa tulisannya adalah plagiasi. Plagiasi itu apa ya? Contekan dari tulisan orang lain. Dan dia harus meminta maaf sama orang itu. Seseorang yang begitu heboh, begitu disanjung-sanjung seluruh Indonesia, dan akhirnya dia jatuh, reputasinya hancur karena ketidakjujurannya, saudara. Hati-hati dengan ketidakjujuran, dengan kata-kata yang kelihatannya benar tapi salah untuk memanipulasi fakta. Karena reputasimu bisa hancur. Reputasi itu dibangun paling enggak dengan 3 hal, ya, kejujuran, kemudian kepercayaan dari orang lain, integritas. Dan 3 hal ini sebetulnya sama saja, saudara. Dibangun dengan kejujuran dan bisa hancur oleh ketidakjujuran. Dan satu lagi yang orang yang enggak sadar, oleh waktu. Kalau sudah hancur reputasi, saudara butuh waktu lama untuk membangun ulang reputasi saudara. Ya. Tapi kalau saudara punya reputasi, banyak pintu akan terbuka ketika orang tahu saudara punya reputasi yang baik dalam hal keuangan. Banyak orang akan mengajak saudara untuk kerjasama mungkin usaha. Ya. Orang tidak ragu-ragu untuk mungkin memakai saudara untuk jadi partnernya dalam usahanya. Misalnya, ketika orang tahu saudara punya reputasi yang baik dalam hal-hal lain, mereka tidak akan ragu-ragu untuk meminta saudara untuk mempercayakan satu hal yang besar buat saudara untuk dilakukan. Jadi reputasi sangat penting, tapi bisa hancur oleh kebohongan kecil. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun hanya oleh satu kebohongan bisa hancur. Yang kedua, bahayanya merusak kepercayaan saudara. Saya selalu bilang sama staf-staf saya, jangan bohong ya. Kepercayaan itu susah sekali didapat, tapi mudah sekali hilang. Begitu kamu bohong sekali saja, orang akan ragu-ragu terhadap kamu. Besok lagi kamu ngomong A, B, C, orang akan ragu-ragu benar enggak apa yang kamu omongin. Susah untuk percaya kepada kamu. Dan setelah itu kamu juga enggak akan dipercaya untuk mengelola hal-hal yang penting. Kalau dalam hal-hal yang kecil saja kamu enggak bisa dipercaya, Tuhan bilang begitu kan. Yang ketiga, merusak hubungan saudara. Hati-hati saudara. Statistik menunjukkan bahwa mayoritas perceraian itu terjadi karena kebohongan dari satu pihak atau dua pihak. Hubungan itu mudah sekali rusak karena tidak ada kepercayaan. Ya, suami istri
orang tua dengan anak, ketika anak sudah tidak percaya lagi sama orang tuanya, ketika orang tua juga sudah nggak percaya lagi sama anaknya, hubungan bisa rusak. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan baik? Kalau kebohongan itu menggerus semua kepercayaan itu. Nah, saya memanggil saudara, kita ini kan tahun ini kan alive in culture. Membangun budaya baru, budaya yang berbeda dengan budaya dunia. Ketika dunia dipenuhi dengan narasi-narasi yang tidak benar, dengan hoax, dengan settingan, dengan kebohongan-kebohongan, kita harus berani tampil beda. Kita adalah orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Orang-orang yang menyuarakan the truth, bukan lies. Orang-orang yang apa adanya, yang ya adalah ya, kalau tidak adalah tidak. Jadi saudara harus berani tampil beda dengan yang lain. Kalau orang yang lain bilang, kamu mau kemana? Aku mau bilang, istri bilang, tanya sama saya, mau kemana? Sebentar ya, aku kerjaanku masih belum beres. Pulangnya agak sore. Ternyata saudara pergi sama orang lain. Besok lagi istrimu gak akan percaya lagi pada engkau. Kau mau bilang hari ini aku masih banyak kerjaan, ada lembur, dia akan bertanya-tanya, iya bener orang, kemarin dia bohongin aku. Nah saudara perhatikan, kalau saudara mengenal seseorang yang bohong pada orang lain, berarti orang itu juga pasti akan bohong pada saudara. Ya. Kalau saudara mendengar cerita buruk tentang orang lain dari seseorang, A datang kepada saudara, dia menceritakan kejelekan B, saudara harus tahu, suatu saat dia akan menceritakan kejelekan saudara kepada B. Jadi kebohongan itu akan menjadi sesuatu yang berantai terus, kesana sini, kesana kesini. Menggerus kepercayaan, menggerus reputasi, merusak hubungan. Nah saya ingin kita membangun, saudara, membangun hidup kita ini, membangun kebersamaan kita sebagai sebuah gereja ini, keluarga besar, dibangun di atas kejujuran, dibangun di atas perkataan yang benar, bukan kebohongan. Karena kebohongan sedikit saja akan merusak reputasi saudara. Ya, main musik boleh ke depan. Saya bertemu dengan seseorang yang saya tahu dia sering bohong kalau ketemu dengan saya, karena hidupnya susah, jadi dia mencari banyak cara supaya orang membantu dia secara finansial, begitu. Dengan cara apapun juga. Nah, suatu hari dia ketemu dengan saya di jalan, kemudian bilang, Pak Andreas, istri saya ini sedang di rumah sakit, tolong doakan ya. Saya sudah tahu kalau dia bilang, tolong doakan ya, bahkan ketika dia bilang, shalom, maaf ya saudara, aku nih ketemu dengan orang yang enggak gimana-gimana, tiba-tiba shalom Pak Andreas. Aduh, ini ada sesuatu ini di belakang ini nih. Ya. Dia bilang, shalom Pak, istri saya sakit, tolong didoakan ya. Oh ya, saya ngerti banget bahwa biasanya kalau seperti itu dia mengharapkan aku dibantu Pak, gitu ya. Saat itu saya bilang, Pak, dirawat atau di rumah? Dirawat Pak. Oh di mana? Di RSU. Oh ya, aku tak kesana ya Pak, tak doakan. Jangan Pak, kadang-kadang jam besuknya itu enggak tentu, dia bilang. Dia mulai menggunakan kebohongan lain untuk menutup kebohongannya. Terus, ya wis rapopo Pak, aku ngerti kok jam besuknya jam berapa. Saya sering ke RSU jenguk orang sakit, aku ngerti, saya bilang gitu. Oh, enggak Pak, sebetulnya dia sudah pulang ke rumah, dia bilang gitu. Kebohongan yang kedua, untuk menutupi kebohongan pertama yang menutupi kebohongan ke-0. Terus, ya wes aku tak ke rumahmu Pak. Pak, susahlah kalau ke rumah saya, nanti udah Pak Andreas di sini saja doakan. Enggak apa-apa Pak, aku pengen doakan di sana Pak. Janganlah nanti repot, rumah saya sudah pindah, dia bilang gitu. Kebohongan yang ketiga digunakan untuk itu, saudara. Istri saya tuh bilang, Dri, kamu tuh kalau tanya sama orang kenapa toh, kok menginterogasi, nggak tahu. Aku tuh yang memang kalau tanya sama orang tuh pengennya tak tanya terus karena aku pengen tahu gitu. Anak saya bilang, papa itu orangnya kepo. Iya memang aku kepo. Saudara bikin status WA mesti tak delok. Saya itu pasti salah satu orang pertama yang lihat status saudara. Tak like atau tak
komen, begitulah saudara. Saking keponya aku saudara. Tapi saudara tahu, saudara bikin status WA itu kan supaya dilihat orang toh. Jadi kalau saya lihat kan saudara seneng kan. Berarti saya jadi berkat buat saudara kan. Sesimpel itu jadi berkat buat orang lain. Lihat status WA orang lain. Ya, saya tanya terus orang itu. Baliklah ke situ. Dan dia berusaha tutupi terus. Nah saudara, kebohongan harus ditutupi dengan kebohongan-kebohongan lain. Tapi kebenaran enggak perlu dipoles. Kejujuran enggak perlu dipoles. Makanya Tuhan bilang, kalau iya bilang iya. Kalau enggak bilang enggak. Tuhan sedang bilang kepada orang-orang Kristen, kepada murid-muridnya, kamu tuh kata-katamu harus begitu bisa dipercaya, sehingga kau enggak perlu sumpah untuk memoles kata-katamu. Nah ini saudara hari ini yang saya mau bilang sama saudara. Saudara harus bisa dipercaya kata-katamu terbukti jujur sedemikian rupa, sehingga saudara enggak perlu sumpah. Demi Tuhan, sambar geledek, enggak perlu sampai seperti itu. Orang wis ngerti kalau saudara bilang A, ya itu sudah artinya A. Kalau saudara bilang B, ya artinya B. Itu saudara. Saudara akan butuh waktu lama untuk membangun kembali ketika reputasimu rusak gara-gara kebohongan. Ya kita ini kan sebetulnya enggak sempurna saudara. Mungkin berkali-kali reputasi kita rusak karena kita bohong, karena kita melakukan kesalahan. Butuh waktu lama untuk membangunnya. Tapi saudara, saya mau bilang sama saudara, kadang-kadang kita enggak punya cukup waktu untuk membangun kembali reputasi kita. Nah disitulah ada yang namanya kasih karunia. Kita ini orang-orang yang di sini saudara, ini bukan orang-orang yang sempurna, yang reputasinya baik. Kita ini 2 hari lalu saya ngobrol siang-siang sama istri saya. Kita ini sopo sih kok bisa dikasih Tuhan tanggung jawab, melayani Tuhan. Penuh dengan dosa saudara. Tangan kita saudara, lihat tangan saudara. Ini tangan yang melakukan banyak dosa. Saudara bercermin, mulut ini loh. Banyak dicemari oleh kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Mata ini loh. Banyak melihat hal-hal yang hampa. Daud bilang, lalukan mataku dari melihat hal-hal yang hampa. Tapi Tuhan kasih karunia buat kita. Meskipun kita bukan orang-orang yang bisa dipercaya. Nah kalau saudara minggu lalu belajar perkenanan Tuhan dari Pak Kiki. Saudara ngerti kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah sesuatu perkenanan yang diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Lah itu kita. Kita enggak layak menerima semua perkenanan Tuhan itu. Kita orang berdosa, mulut kita jahat, tangan kita melakukan hal yang jahat, kaki kita berjalan menuju hal yang jahat. Tapi Tuhan berkenan memberikan kasih karunia pada kita. Makanya kita bersyukur saudara. Kita ada di sini karena Tuhan mengasihi kita. Di depan kita ada perjamuan kudus. Kita berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus.